Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung Youtuber tertua di semesta. Saya ada di tempat jualan saya. Jualan bubur sekarang jam 8. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau komentari Prabowo yang memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan memberikan pernyataan amnesti ya terhadap ribuan orang yang terkena kasus pidana ya, termasuk disebut situ salah satunya adalah yang terpenting yaitu siapa itu, Hasto Kristianto. Ini peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia modern ya, karena inilah salah satu contoh yang paling konkret. Era Jokowi 10 tahun dia berpesta pora dan memenjarakan banyak orang, membungkam suara-suara kritis yang mengkritik pemerintahan Jokowi ya, dan menggunakan dana semau-maunya, termasuk bansos, termasuk proyek-proyek yang susah dipertanggungjawabkan, termasuk IKN, kereta cepat dan lain-lain, hutang semau-maunya. Era Jokowi adalah era pesta pora. Era Prabowo sekarang adalah era cuci piring. Era cuci piring. Dan mau nggak mau ya, Prabowo harus menyelesaikan sisa-sisa persoalan yang besar ya, yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Jokowi. Warisan Jokowi bukanlah sebuah kebanggaan. Warisan Jokowi adalah sebuah lembaran hitam dalam sejarah politik Indonesia modern. Tentu saja kalau Prabowo tidak melepaskan Tom Lembong dan Hasto bersama 116 yang akan menyusul, itu bagian dari 1.600 yang akan dilepaskan dalam proses amnesti. Prabowo akan diolok-olok dalam sejarah ya. Mantan penculik ya di awal reformasi Prabowo, dan kemudian melepaskan orang-orang yang diculik ya, 9 orang dalam keadaan hidup, tapi 13 orang tetap hilang sampai sekarang, dan itu semua dituduhkan karena ulah Prabowo. Satu perbuatan di masa lalu 26 tahun yang lalu, 27 tahun lalu, seolah dibayar oleh Prabowo dengan satu sikap yang sangat patut untuk dipujikan. Bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia itu dijunjung tinggi ketika kekuasaan ada di tangan. Kenapa Tom Lembong penting untuk disebutkan dalam abolisi? Karena Tom Lembong, di belakang Tom Lembong adalah kekuatan moral. Di belakang Tom Lembong adalah kekuatan civil society yang menolak yang keputusan hakim yang sangat gila dengan memenjarakan Tom Lembong yang tidak punya mens area, tidak punya niat jahat dan tidak merugikan keuangan negara, tapi dijebloskan 4,5 tahun ke penjara. Jadi Prabowo kalau dia tidak membebaskan Tom Lembong dengan abolisi, tentu itu akan menjadi catatan hitam dari kepemimpinan Prabowo. Sekarang kenapa Hasto itu sangat penting untuk diberikan amnesti? Karena di belakang Hasto adalah kekuatan partai nomor 1 di Indonesia yang tidak masuk kabinet dan akan menjadi batu sandungan ya, di bawah kepemimpinan pemerintahan Prabowo bila partai nomor 1 tidak dirangkul, yaitu PDIP. Dan jangan lupa Hasto adalah orang nomor 2 setelah Megawati sebagai sekjen, dan dia diputus bersalah dalam melakukan tindakan pidana dalam kasus yang sangat kontroversial, yaitu Harun Masiku. Jadi dua kekuatan ini, yaitu kekuatan moral, kekuatan civil society di balik Tom Lembong, dan kekuatan partai yang besar, kekuatan partai real PDIP, itu betul-betul Prabowo cukup cerdik menghitung semuanya. Kalau tidak
tidak diselesaikan kedua masalah ini, tentu Prabowo akan berjalan dengan terseok-seok. Ini bunyi es. Bunyi es. Ya. Jadi terlepas dari halo ya hati-hati, terlepas dari persoalan-persoalan teknis perbedaan abolisi dan amnesti itu, tapi sebagai ahli strategi Prabowo mencoba menggunakan kepiawaiannya sebagai seorang mantan jenderal dan bagaimana dia bisa menaklukkan musuh-musuhnya di medan tempur. Sekarang dia mencoba menaklukkan musuh-musuhnya secara politik dengan membebaskan Tom Lembong dan membebaskan siapa itu namanya, Hasto Kristianto, tentu saja dengan dalih persatuan dan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam konteks pemberian abolisi dan amnesti, yang merupakan dua-duanya, yaitu abolisi dan amnesti adalah hak istimewa, hak sepenuhnya dari Presiden Prabowo. Jadi bagaimana menurut Anda kecanggihan dari Prabowo untuk menghindarkan dia supaya tidak diolok-olok dalam sejarah, dan kebodohan-kebodohan itu sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, sehingga ketika kekuasaannya berakhir dia sekarang diolok-olok oleh civil society soal ijazah palsu dan lain-lain, soal hutang yang banyak, soal penghambur-hamburan bansos, soal utang yang luar biasa, dan dia diolok-olok dalam sejarah. Dan sang presiden yang lama itu tidak berdaya untuk menahan gempuran dari civil society. Tampaknya Prabowo meskipun dia memuja hidup Jokowi, tapi dia belajar dari kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh presiden pendahulunya. Dari titik ini Prabowo sangat berbeda dari presiden sebelumnya. Dia tidak melakukan keberlanjutan dari program-program presiden sebelumnya, tapi dia merambah jalan baru yang cukup berwibawa dan patut dipujikan, yaitu membebaskan tahanan politik atau orang-orang yang terkena pidana sampai 1.600, dan juga membebaskan Tom Lembong termasuk Hasto Kristianto. Satu tindakan yang sangat indah dalam sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.